Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Menyambung dari video pertama saya mengenai The Personal MBA karya Josh Kaufman. Hari ini saya akan kembali melanjutkan mengenai salah satu bagian paling penting. Saya sedikit review ya. Kita kemarin sudah membahas bahwa bisnis itu, Personal MBA itu membahas 3 hal pokok. Yang pertama, how businesses work, how people work, and how systems work. Hari ini kita akan fokus pada how businesses work. Yang pertama, ada 5 ilmu kunci yang harus diketahui untuk mengetahui bahwa suatu bisnis itu bekerja. Yang pertama, harus ada value creation. Kedua, marketing. Ketiga, sales. Keempat, value, delivery, and yang terakhir, finance. Kita mulai dengan value creation. Value creation ini adalah menciptakan sebuah value, sebuah nilai. Apa sih nilai? Nilai gampangnya kalau kita mengacu kepada buku si Chris ya, yang berjudul 100 Startup ya, $100 Startup kalau nggak salah. Dia cuma membuat singkat. Ini maksud dengan ini maksud dengan value adalah helping people, membantu orang lain. Udah, Anda membantu orang lain itu udah memberikan value. Dengan cara apa? Si Josh Kaufman mengatakan untuk membantu orang, Anda ada 2 hal yang Anda lakukan. Pertama, menyediakan apa mereka butuhkan atau menyediakan apa yang mereka inginkan. Dalam membahas value creation ini, si Josh Kaufman ini juga membuat 4, sebenarnya ada berapa hal, tapi menurut saya ada 4 hal yang penting di dalam bab value creation. Yang pertama, the iron law of market. Kedua, core human drives. Ketiga, status seeking. Dan keempat, the hidden benefit of competition. Baik, kita mulai dengan the iron law of market. Apa maksudnya? Di sini maksudnya begini, coba Anda bayangkan, Anda ingin membuat sebuah bisnis. Sebuah bisnis yang top banget, katakanlah Anda ingin membuat layang-layang yang bisa orang naiki. Anda investasi banyak, kira-kira 50 juta. Dengan harapan Anda akan ada penjualan dalam setahun itu, total penjualan 200 juta. Ini misal doang ya. Setelah setahun berjalan, ternyata yang belinya cuma 1 unit, itu kan 5 juta. Yang beli cuma 1 unit, 5 juta doang. Anda pada saat itu, bisnis Anda gimana kira-kira? Bagus atau enggak? Enggak bagus kan? Kenapa? Karena marketnya itu tidak bagus, tidak banyak yang beli, sehingga Anda rugi, tutup terakhir. Di sini konsep di iron law market adalah Anda harus memastikan bahwa ada cukup banyak orang yang menginginkan produk tersebut sehingga perputarannya bagus. Jadi di iron law market adalah gimana Anda bisa memahami bagaimana market ini akan membeli produk Anda. Karena kalau tidak, Anda akan dead, mati bisnisnya, nggak ada yang beli. Gimana nggak mati? Itu the iron law market. Anda harus paham, harus ada sejumlah orang yang menginginkan produk Anda sehingga ada yang beli. Ingat, ada yang beli terhadap produk dari pasar yang Anda tuju. Kedua, terus untuk memahami bagaimana ada orang yang membeli, maka Anda bisa mencoba melihat apa yang dikatakan oleh si Abraham Maslow ya. Mungkin masih ingat bagaimana si Abraham Maslow dalam di tahun 1943 dia mengatakan bahwa ada piramida kebutuhan seseorang yang mulai dari masalah fisiologi, kemudian berangkat ke safety, kemudian berikutnya love, kemudian esteem dan self actualization. Anda harus memenuhi dulu bagian yang paling bawah, baru Anda bisa naik ke atas. Contoh gini, Anda ingin membangun hubungan yang baik dengan orang lain, tapi pada saat itu Anda punya masalah dengan perut yang lapar. Mungkin Anda harus selesaikan dulu perut yang lapar itu, Anda tidak akan bisa naik ke atasnya. Konsep ini kemudian juga lebih mudah dipahami seperti yang dibahas oleh seorang profesor di Harvard Business School, Paul Lawrence dan Nitin Noria dalam buku Driven, How Human Nature Shape Our Choices. Di bahasa Inggris nih. Jadi dia ngomongnya gini, untuk core human itu, Anda ingin memastikan bahwa barang Anda diinginkan, ingat, ada 4 hal. Yang pertama, the drive to acquire. Kemudian the drive to bond. Ketiga, the drive to learn. Keempat, the drive to defend. Maksudnya apa? The drive of acquire. Orang itu inginkan benda-benda
atau juga bukan kebendaan ya, pengaruh. Kalau benda mungkin mereka ingin perhiasan, rumah yang bagus, itu ada keinginan mereka memperoleh itu semua. Oke, memperoleh itu semua. Kalau Anda bisa menyediakan yang mereka inginkan itu, seperti mereka bisa jadi lebih berpengaruh, bisa menjadi lebih terkenal, atau mereka punya rumah yang indah, villa yang bagus, maka Anda bisa menjual barang di situ. Kemudian, yang kedua adalah the drive to bond. The drive to bond ini apa artinya? Artinya Anda bisa memberikan ruang pada mereka untuk membangun relationship with others. Seperti apa? Contoh, Anda bisa buat ruang konferen, Anda bisa buat restoran. Kalau perusahaan Anda bisa menyediakan restoran yang bisa membuat mereka membangun hubungan yang baik dengan orang lain, membangun bisnis yang bagus, dan perusahaan Anda itu representatif dalam membuat restoran, mungkin restoran Anda akan maju. Yang tiga, the drive to learn. Orang ingin pandai, okay? Baik itu dalam hal akademik atau dalam bagian training atau workshop. Orang ingin meningkatkan kemampuannya, okay? Pastikan jasa Anda berikan adalah terkait dengan bagaimana orang meningkatkan kapasitasnya, akademiknya maupun skillnya, okay? The drive to learn, okay? Kemudian yang keempat, the drive to define. The drive to define ini adalah orang ingin melindungi orang yang dicintainya, barang-barang yang dicintainya, propertinya yang dicintainya. Maka bisnis Anda kalau bergerak dalam insurance produk, dalam martial art training, atau dalam home alarm system, Anda akan bisa menjual barang. Oke. Bagian kedua, core human drive ini juga terkait dengan status seeking. Anda ingin melihat bagaimana dengan status sosial orang. Orang ingin dalam kehidupan sosialnya dia punya posisi yang bagus. Posisi yang bagus, keren lah ya, masih dihormati dalam. Jadi status seeking ini tidak berdiri sendiri, dia terkait dengan core human drive. Contoh, okay, the drive to learn. Anda ingin membuat sebuah university, okay? Universitas Anda itu dipersepsi orang status sosial bagus nggak? Kira-kira bagus nggak? Di posisi yang mana? Kalau orang melihat orang yang sekolah di tempat Anda itu punya status yang oke di masyarakat, katakanlah jebolannya itu oke, maka Anda boleh. Artinya Anda telah juga menyediakan pada orang tersebut kesempatan untuk menaikkan status sosialnya. Oke ya. Sekarang kita bergerak ke nomor 4, the hidden benefit of competition. Ada orang berpikir kalau dia membuat barang dan tidak ada kompetitor di situ, dia akan senang, dia akan mudah menjual. Itu pikiran yang salah. Oke. Karena harus diingat, kalau ada kompetisi di barang yang Anda beli, berarti barang ada itu ada marketnya. Itu paling penting, the hidden benefit of competition. Anda melihat banyak sekali orang jual beras, artinya ada orang butuh beras di situ. Oke, itu ingat, bukan berarti ketika nggak ada kompetisi itu akan sehat, nggak ada kompetisi bisa-bisa nggak ada yang beli barang. Oke, itu saja pada hari ini mengenai value creation. Oke, saya harap ini akan bermanfaat dan pantau terus blog YouTube saya ini, karena besok kita akan mengarah pembelajaran marketing. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.